Ibu Trinik Susmonowati S.Sos MM selaku dosen pengantar perpajakan. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurnia Putri. Saya sebagai ketua dari kelompok 3 dari kelas bisnis internasional. Di sini saya dan kelompok saya akan menjawab dan juga serta menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari tugas kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Dwi Kurnia Putri dengan nomor pokok mahasiswa CB2 01110081. Yang kedua, Farah Apriyandita dengan nomor pokok mahasiswa CB2 01110077. Yang ketiga, Helvia Amzurni dengan nomor pokok mahasiswa CB201110049. Yang keempat, Nursaila dengan nomor pokok mahasiswa CB2 01110216. Yang kelima, Rizka Cadewi dengan nomor pokok mahasiswa CB2 01110228. Dan yang keenam, Siti Nurjanah CB2 01110005. Berikut ini jawaban beserta penjelasan dari ketiga soal yang diberikan oleh Ibu Trinik menurut pendapat masing-masing. Nama saya Dwi Kurnia Putri, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki banyak manfaat yang kita bisa rasakan sehari-hari. Contohnya itu seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas angkutan umum, peningkatan mutu pendidikan, dan masih banyak lagi. Maka dari itu kita wajib membayar pajak. Jika kita tidak membayar pajak, Indonesia perlahan-lahan akan hancur, atau juga Indonesia terpaksa berhutang ke negara lain untuk mensejahterakan rakyatnya, walaupun itu sangat beresiko apabila tidak bisa membayar hutang-hutang tersebut. Kita sebagai generasi muda harus ikut berkontribusi dalam membangun Indonesia, ya, salah satunya dengan cara membayar pajak. Dengan kita membayar pajak, semuanya itu akan tumbuh ke arah yang positif seperti perekonomian, pertumbuhan, dan lain-lain. Tetapi sayangnya masih banyak orang yang belum mengerti tentang pajak. Sebenarnya mereka itu hanya tidak mengetahui apa manfaat pajak dan apa yang bisa diperoleh dari membayarnya. Jadi menurut saya pajak sangat penting bagi generasi muda karena generasi muda memiliki potensi yang sangat besar dan masih mudah dibentuk agar di masa depan mereka bisa menjadi perantara yang membawa Indonesia ke puncak kejayaannya. Nama saya Farah Apriyandita Maharani, NPM CB 2011110077. Generasi muda adalah akar dari suatu bangsa. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dari suatu negara. Sehingga tanpa adanya pajak, negara tidak bisa bergerak maju dikarenakan tidak adanya pemasukan bagi negara. Pajak sangat penting untuk generasi muda karena penghasilan pajak untuk kepentingan masyarakat dan negara. Penghasilan dari pajak salah satunya digunakan untuk pembangunan nasional. Dari sekarang, generasi muda sudah membayar pajak dalam skala kecil. Salah satunya membayar pajak restoran sebesar 10%. Nama Helvia Amzurni, NPM CB 20111049. Jawaban menurut saya iya, karena menumbuhkan kesadaran pajak di kalangan generasi muda menjadi penting agar nantinya kita menjadi
wajib pajak yang sadar akan pajak. Sadar pajak lebih pada bagaimana kita memahami apa itu pajak, apa manfaat dari membayar pajak bagi masyarakat dan negara, dan menyadari sepenuhnya bahwa pajak sangat penting bagi kelangsungan pembangunan bangsa dan negara. Dengan sadar pajak diharapkan dapat membentuk pola pikir bahwa pajak itu penting bagi negara. Pembangunan tidak akan berjalan jika masyarakat, terutama generasi muda, masih enggan dalam berkontribusi dalam pembayaran pajak. Pekerjaan yang saya impikan adalah membuka usaha seperti membuka toko baju atau membuka toko butik. Jenis perpajakan yang mungkin akan ditunaikan saya adalah PPh 21. PPh 21 adalah pajak yang ditunaikan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan perusahaan, jasa, atau kegiatan lain dengan nama atau bentuk yang diterima oleh wajib pajak. Pajak ini harus dibayarkan secara rutin tiap bulannya. Pekerjaan impian saya adalah menjadi seorang eksportir. Sebagai seorang eksportir, kemungkinan pajak yang akan saya tunaikan adalah pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayarkan setiap bulannya dan perusahaan memotong langsung penghasilan pegawai dan disetorkan kepada kas negara. Selain pasal 21, ada pajak penghasilan pasal 22 yaitu pemotongan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Dikenakan pada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor, impor, maupun reimpor. Dan yang terakhir, ada pajak penghasilan pasal 23, yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Biasanya dikenakan saat ada transaksi antar dua pihak. Pekerjaan impian saya adalah di bidang travel, haji, dan umroh. Alasannya saya memilih pekerjaan ini karena saya ingin mempermudah keinginan saudara sesama muslim yang ingin menunaikan ibadah atau rukun Islam yang kelima ini. Sedangkan mengenai pajaknya, pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 92/PMK.03/2020 tentang Peraturan Menteri Keuangan tentang kriteria dan atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai pada 22 Juli 2020. Peraturan ini mulai berlaku setelah 30 hari sejak tanggal diungkapkannya, yaitu pada 23 Juli 2020. Artinya apa? Jasa tertentu dalam kelompok jasa keagamaan yang tidak dikenai PPN meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khutbah atau jasa dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya di bidang keagamaan. Jadi untuk haji dan umroh itu pajaknya ditiadakan. Pertanyaan nomor 2, apa pekerjaan impian kalian dan jenis perpajakan apa saja yang kemungkinan akan kalian tunaikan ketika kalian sudah bekerja nanti? Pekerjaan impian saya ingin menjadi pengusaha barang ekspor impor baik dalam negeri maupun di luar negeri. Jenis perpajakan yang kemungkinan saya akan tunaikan ketika saya sudah menjadi pengusaha barang ekspor impor nanti ialah PPh pasal 22, PPh pasal 21 untuk karyawan pekerja di perusahaan saya, dan PPh pasal 23. Impian saya yaitu menjadi direktur utama di sebuah perusahaan.
Amin. Kemungkinan jenis perpajakan yang saya tunaikan adalah PPh 21 pajak penghasilan pasal 21, merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan termasuk direktur juga. Jadi kemungkinan saya akan dikenai jenis pajak PPh 21. Dan yang kedua, jenis pekerjaan impian saya adalah menjadi pengusaha di bidang ekspor-impor, dan jenis pajak yang akan saya tunaikan adalah pajak PPh pasal 21, 22, dan 23. Kesan dan pesan saya selama mengikuti perkuliahan perpajakan secara khusus itu kesannya saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan yang baru saya ketahui selama belajar perpajakan. Dan pesannya itu semoga saya akan menjadi warga Indonesia yang taat dalam membayar pajak. Kesan dan pesan saya selama mengikuti perkuliahan perpajakan dengan Ibu Trinik itu kesannya saya sangat senang diajarkan oleh Ibu Trinik karena sudah menjelaskan apa itu pengertian pajak, apa saja jenis pajak yang berlaku di Indonesia, dan masih banyak lagi. Pesannya adalah semoga Ibu Trinik dapat terus mempertahankan cara mengajar yang santai namun tetap memberikan manfaat bagi kami semua. Kesan saya selama mengikuti perkuliahan perpajakan merupakan pengalaman pertama saya belajar secara daring dari rumah. Selama mengikuti perkuliahan perpajakan, Bu Trinik menyampaikan materinya dengan baik sehingga mudah dimengerti dan membuat para mahasiswa untuk aktif di dalam perkuliahan. Pesan dari saya kepada Bu Trinik, semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan selalu semangat untuk mengajar para mahasiswa. Dan terima kasih telah mengajar saya dan teman-teman saya. Dan maaf jika selama perkuliahan saya dan teman-teman membuat kesalahan. Kesan dan pesan saya selama belajar pajak secara umum yaitu saya banyak mendapatkan ilmu yang belum saya ketahui sebelumnya. Sedangkan pesan saya secara umum, semoga kita semua menjadi generasi yang sadar akan menjadi generasi wajib pajak yang sadar akan pajak. Sedangkan secara khusus kesannya selama belajar dengan Ibu Trinik, belajar pajak dengan Ibu Trinik, saya kagum dengan Ibu karena Ibu orangnya detail, dan di sini saya harus rajin mengulang dan mereview semua pelajaran-pelajaran yang telah Ibu kasih. Pesan saya untuk Ibu, semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu bisa memberikan ilmu-ilmunya untuk generasi-generasi muda bangsa. Ketiga, apa pesan dan kesan selama mengikuti pelajaran perkuliahan dengan Ibu Trinik untuk secara umum dan secara khusus. Untuk secara umum, saya sangat mengerti apa yang disampaikan Ibu dosen dengan cara belajar yang sangat efektif walaupun tidak tatap muka maupun secara online, tetapi saya dapat menangkap dan mengerti apa yang disampaikan Ibu dosen, dan perkuliahan yang dijalani sangat aktif di antara dosen dan mahasiswa. Untuk secara khusus, saya sangat suka dengan pribadi Ibu Trinik karena dengan pribadi yang saya rasa itu sangat membuat mahasiswa, terutama saya, lebih tenang dan lebih santai dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu sampaikan. Kita telah memberikan statement jawaban kita yang harus mempunyai bukti ketika menjawab maupun bertanya harus secara detail. Pesan dan pesan saya selama mengikuti perkuliahan perpajakan di semester 1 ini dengan dosen pengampu Ibu Trinik Susmonowati SSOS MM, yaitu saya menjadi tahu mengenai teori pajak dari pengertian jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia dan peraturan-peraturan yang ada di dalam perpajakan. Saya juga terkesan dengan cara Ibu memberikan penjelasan karena Ibu Trinik memberikan penjelasan sangat detail. Dalam pembelajarannya
pun Ibu bisa membagi antara bercanda dan materi yang diberikan. Semoga dalam pembelajaran kedepannya bisa memberikan sistem pembelajaran yang lebih baik lagi dan lebih seru lagi. Kesan dan pesan saya selama mengikuti mata kuliah perpajakan di semester 1 ini dengan dosen pengampu Ibu Trinik Susmonowati SOSMM, yaitu saya jadi semakin banyak mendapat tambahan ilmu tentang perpajakan, teori perpajakan, tentang bagaimana cara membayar pajak dengan benar, dan berbagai macam peraturan-peraturan untuk membayar pajak tepat waktu. Dan untuk pesannya, saya berikan untuk Ibu Trinik Susmanowati SOSMM, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa selalu memberikan sistem pembelajaran semakin baik lagi dan semakin menarik lagi ke depannya. Terima kasih.